Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang akuntansi aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Aktiva tetap menurut Witt dan Erhas 2000, aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang berumur lebih dari 1 tahun yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dipakai dalam perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Klasifikasi aktiva tetap biasanya digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Yang kedua, perbaikan tanah, seperti jalan-jalan di seputar lokasi perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. Yang ketiga, gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. Yang keempat, peralatan, seperti peralatan kantor, mesin, pabrik, peralatan pabrik, kendaraan, dan mebel. Penentuan harga perolehan aktiva tetap. Prinsip akuntansi, aktiva tetap harus dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva tetap dan pengeluaran-pengeluaran lain agar aktiva siap untuk digunakan. Misalnya, ketika kita membeli sebuah komputer merek Dell, dibeli dengan harga 7.500.000 dengan potongan tunai 10%, biaya yang dikeluarkan untuk install komputer dan pemasangan hingga siap digunakan sebesar 250, maka harga perolehan komputer tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Harga belinya adalah 7.500.000, kemudian ada potongan tunai sebesar 10%, 10% dikali 7.500.000 adalah 750, maka harga belinya 6.750. Kemudian ada biaya install dan pasang sebesar 250, maka harga perolehannya adalah sebesar 7 juta. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat perolehan aktiva tetap adalah komputer pada kas, komputer sebesar 7 juta di bagian debit dan kas sebesar 7 juta di kredit. Depresiasi atau penyusutan. Depresiasi merupakan proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusutan ada 4. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode unit produksi. Yang ketiga, metode saldo menurun. Dan yang keempat, metode jumlah angka tahun. Yang pertama, metode garis lurus. Dalam metode ini, nilai penyusutan dibebankan secara merata selama estimasi umur aktiva dengan rumus harga perolehan dikurangi taksiran nilai residu dibagi dengan estimasi umur manfaat. Yang kedua, metode unit produksi. Menghasilkan beban penyusutan yang berbeda-beda menurut jumlah penggunaan aktiva dengan rumus harga perolehan dikurangi taksiran nilai sisa dan dibagi estimasi jam mesin. Yang ketiga, metode saldo menurun. Menghasilkan beban penyusutan periodik yang semakin menurun sepanjang umur estimasi aktiva. Dalam metode ini, nilai residu atau nilai sisa tidak diperhitungkan. Persentase yang digunakan adalah perkalian atas tingkat garis lurus. Yang keempat, metode jumlah angka tahun. Menghasilkan beban penyusutan periodik yang stabil menurun selama estimasi umur manfaat aktiva tersebut. Pecahan yang semakin kecil berturut-turut diterapkan setiap tahun pada harga pokok awal aktiva tersebut dikurangi estimasi nilai residu. Dalam metode ini, harus dihitung dulu jumlah penyebutnya dengan rumus S sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. S sama dengan penyebut dan N taksiran umur manfaat. Revisi aktiva tetap. Bila terjadi kesalahan dalam melakukan estimasi adalah hal yang wajar dan cenderung berulang. Jika terjadi kesalahan seperti ini, maka estimasi harus direvisi untuk menentukan jumlah sisa harga perolehan aktiva yang belum disusutkan untuk dibebankan sebagai beban dalam periode yang akan datang. Pelepasan aktiva tetap. Aktiva tetap yang tidak bermanfaat lagi dapat dilepas dengan cara yang pertama, pembuangan aktiva tetap, yang kedua, penjualan aktiva tetap, dan yang ketiga, pertukaran aktiva tetap. Aktiva tidak berwujud. Prinsip untuk aktiva tidak berwujud pada dasarnya sama dengan untuk aktiva tetap, sedangkan masalah utamanya adalah penentuan harga perolehan dan pengakuan beban periodik atau amortisasi. Amortisasi adalah penurunan kegunaan karena berlalunya waktu. Contoh aktiva tidak berwujud antara lain yang pertama, paten, yang kedua hak cipta, dan yang ketiga goodwill. Paten merupakan hak khusus untuk memproduksi dan menjual suatu barang dengan satu spesifikasi tertentu atau lebih.
Hak paten dikeluarkan oleh pemerintah bagi penemunya dan berlaku selama 17 tahun. Yang kedua, hak cipta atau copyright, yaitu hak istimewa untuk menerbitkan dan menjual buku, karya seni, atau komposisi musik. Hak ini dikeluarkan oleh pemerintah dan berlaku sampai dengan 50 tahun sampai pengarangnya wafat. Harga perolehan hak cipta meliputi biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan karya tersebut, ditambah biaya untuk memperoleh hak ciptanya. Dan yang ketiga, goodwill. Pengertian goodwill yang dipakai dalam dunia usaha yaitu aktiva tak berwujud yang terkait ke suatu perusahaan sebagai hasil dari faktor-faktor yang menguntungkan seperti lokasi yang strategis, keuntungan produk, reputasi perusahaan, dan keahlian manajemen. Umur dari goodwill tidak boleh lebih dari 40 tahun. Untuk aktiva tidak berwujud, hanya mengenal satu metode amortisasi, yaitu dengan metode garis lurus. Sekian materi mengenai aktiva tetap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.